Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Yusron Hashimi. Di sini aku akan mempresentasikan hasil UAS dari pengantar basis data yang didosen oleh Bu Sonti ya. Nah, jadi di sini aku analisis perkenalan. Nah, di sini penjelasan atau studi kasus yang aku dapatkan itu adalah studi kasus informasi digital Bandung, informasi apotek digital Bandung. Nah, kenapa aku bukan milih dapat studi kasus ini juga kenapa harus digitalisasi karena dengan digitalisasi dari apotek itu nanti akan mempercepat operasional dari apotek itu tersendiri. Jadi masalah utama yang sering dihadapin itu adalah stok yang pencatatan data obat tuh sering keliru, manajemen stok yang tidak akurat, kejelasan jadwal dari para apotek, hingga tidak hingga tidak masuknya dokumentasi dari riwayat transaksi pasien dengan baik. Nah, disinilah saya membangun sistem basis data pengantar ini. Oke. Nah, lanjut di sini adalah pembahasan tentang hasil normalisasi 3NF. Nah, di sini itu 3NF atau third normal form, second normal form, dan unnormalized form atau disebut atau data kotor. Nah, itu tuh diubah ke satu NF dengan menghilangkan repeating group dan membuat semua atribut bernilai atomik. Nah, kemudian masuk ke 2NF itu tuh untuk memastikan semua atribut bukan kunci bergantung penuh pada primary key. Nah, lalu yang ketiga atau 3NF itu disempurnakan dengan menghilangkan ketergantungan transitif. Hasil akhirnya itu adalah terbentuknya tabel-tabel optimal, efisien, dan saling terpecah secara logis namun tetap terintegrasi. Contohnya itu kayak pasien, obat, apotek, transaksi, detail transaksi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari hasil normalisasi 3NF. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Di sini kita buka tabel data terlebih dahulu. Nah, di sana. Ya, di sini itu ada tabel IRD-nya, contoh IRD. IRD dari database si apotek digital ini. Nah, pertama-tama kita tuh ada dari pasien. Pasien ini memiliki tipe data atau kolom itu nick, nama pasien, alamat, nomor telepon. Nah, si nick ini berelasi sama si password, password sama si akun. Nah, si akun ini dari mengambil foreign key, foreign key-nya nick dari primary key-nya si pasien. Nah, dari si akun ini terdapat lagi nyambung lagi punya relasi sama si transaksi. Si transaksi ini ngambil primary key-nya ID user. Nah, primary key ID user dari si akun dan bikin foreign key di si transaksi. Nah, dari transaksi lagi memiliki relasi sama si detail transaksi. Nah, detail transaksi ini ngambil origin key atau relasi dari ID transaksi dari tabel transaksi sebelumnya. Lalu dari ID dari detail transaksi ini ada masuk lagi ke tabel obat berrelasi dengan tabel obat yaitu pengambilan kode obat. Nah, kode obat ini di tabel obat ini sebagai primary key itu kode obat. Nah, yang terakhir itu apoteker ini berelasi sama obat. Jadi ambil SIP atau surat izin praktik. Nah, apoteker ini jadi berelasi. Nah, jadi dari pasien ke akun, dari akun ke transaksi, dari transaksi ke detail, dari detail ke obat, lalu ke apoteker. Nah, kira-kira seperti itu singkatnya penjelasan dari ERD atau relasi antar tabel ini. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya itu ada dari bagian 5 demonstrasi implementasi database menggunakan MySQL. Di sini aku akan menambahkan memasukkan komen atau query atau create database. Nah, di sini itu kita harus dulu atau di sini itu pembuatan create database if not exist kalau nggak ada ya dibuatlah apotek digital Bandung. Di sini kita jalankan. Nah, di sini berarti kita sudah berada di ini, sudah membuat database-nya si apotek Bandung ini. Apotek. Nah, di sini masuk ke Bandung. Nah, di sini apotek digital Bandung. Di sini kita coba dulu use ini tuh untuk penggunaan query untuk penggunaan database si apotek digital Bandung ini kita go. Nah, di sini kan oke, kita use untuk penggunaan aja. Jadi singkatnya kalau di terminal pasti langsung masuk atau ke pakai si database ini. Nah, selanjutnya di sini. Oke. Nah, itu saja untuk bagian demonstrasi implementasi ini untuk penggunaan dan pembuatan database. Lalu selanjutnya itu ada di bagian 6 demonstrasi pembuatan table atau DDL. Di sini singkat saja kita langsung masukkan kopikan seluruh data atau query di sini. Di sini kita akan membuat tabel apoteker, obat, pasien, akun, transaksi, detail transaksi sesuai dengan IARC yang sebelumnya. Jadi di sini SIP sebagai primary key, apoteker sebagai
ketika menggunakan tipe data varchar, jadwal juga varchar. Di sini primary key di tabel obat primary key-nya sebagai kode obat, lalu di pasien primary key-nya itu nih, di akun itu sebagai ID user, di transaksi sebagai ID transaksi sebagai primary key, detail transaksi menggunakan ID detail. Nah, untuk penggunaan origin key-nya seperti ini. Origin key, ID transaksi, references transaksi ID. Nah, transaksi ini tuh nama tabel si transaksi yang punya ID transaksi. Soalnya kan ID transaksi ini tuh nanti mau divergensikan, direlasikan sama si detail transaksi. Nah, kurang lebih untuk penambahan tabel atau penggunaan query origin key itu kurang lebih seperti itu. Oke, lupa. Jadi di sini kita belum menjalankan atau running si query ini. Nah, ini adalah sintaks, bukan sintaks, tampilan berhasilnya. Nah, di struktur kita sudah terbuat tabel-tabel yang sebelumnya kita sudah masukkan si query-nya. Oke, karena sekarang kita tuh lagi ngejar waktu, di sini langsung saja di bagian 6, section 7 itu penginputan atau penggunaan insert pada tabel-tabel. Nah, di sini insert into apotheker. Jadi ini tuh untuk memasukkan data ke dalam tabel apotheker dengan bukan tipe data sih, lebih ke nama sesuai nama field ini sheet menggunakan ID sheet, ada nama apotheker, ada juga jaga, values itu nilainya. Jadi ini tuh nilai. Nah, ini tuh sesuai dari field si table itu. Nah, kurang lebih seperti itu, sama seperti yang lainnya juga sama, cuman ada perbedaan sedikit. Itu di sini tuh kan kalau varchar sama integer itu beda. Nah, kalau jadi varchar atau text atau yang lain-lain itu penggunaannya menggunakan kutip ketika kita memasukkan data atau values. Nah, kalau integer di sini tuh tidak menggunakan kutip. Jadi untuk penomoran ini atau pemasukan integer itu nggak pakai kutip, jadi langsung nomor aja. Nah, kurang lebih ini tuh 10 data tiap table. Langsung aja kita jalanin. Kita bisa cek di struktur, kita coba di akun. Nah, pada akunnya sudah ada masuk, coba di apotheker. Nah, kita sudah masuk beberapa akunnya, kita lanjut ke um, 8, 7. Oke, selanjutnya ada di demonstrasi ke-8 atau bagian demonstrasi update dan delete. Di sini kita langsung aja update, masukkan update query update. Nah, di sini kan mengubah stok paracetamol OBB 300 karena ada pasukan baru masuk. Nah, jadi kan kalau sebelum itu ada di pendataan sebelum itu, nah set update obat-obat itu nama tabelnya, stok set itu kan set stok tuh nama kolomnya, nama kolom itu stok. Nah, nama kolom itu di set dari 300 kita ubah jadi 900. Nah, where kode obat itu nama kolom. Set stok ya, set stok nama kolom kode obat. Nah, kode obat tuh si ID-nya tuh ID-nya tuh OB B0111. Nah, di set stoknya tuh 90.000. Nah, kayak gitu. Kita jalanin. Oke, kita save masuk ke sini ke obat OB11. Nah, ini nih, obat. Tuh, dari kan tadi 300 kita ubah jadi 90.000. Nah, kurang lebih update itu seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang itu masih di update dan delete. Sekarang itu masuk ke bagian delete. Nah, delete ini delete from detail transaksi, ID-nya tuh detail 10. Nah, itu kan delete dari tabel detail. Nah, dari tabel detail where ID 10. Nah, ID itu ya ID detail ya ID detail 10 di delete gitu. Kita coba cek dulu di sini. Detail 10. Nah, ini ID 10 langsung push detail nomor 9 nggak ada notis. Nah, itu untuk panel. Sekarang lanjut ke 9. Oke, sekarang itu di 9 atau kombinasi dari select, query, dan order by. Nah, ini query-nya sudah saya lampirkan di sini. Select nama obat, ya kolom dengan table dengan ada yang namanya nama obat, harga dari table obat. Nah, ini kan nama kolomnya nama obat sama harga. Nah, dari table obat. Nah, dicari jenis obatnya itu yang bebas. Nah, order by itu akan pengurutan berdasarkan harga yang terbesar. Lagu, nah tuh nama obat berdasarkan harga pengurutan dari yang terbesar. Nah, itu kurang lebih penggunaan dari select, where, dan order by. Selanjutnya kita ke inner join. Nah, inner join kan menghubungkan, jadi ini tuh inner join tuh kayak menghubungin tabel lain disatukan gitu. Jadi select dari table ID
ID transaksi, tanggal transaksi, nama obat, sama jumlah dari detail transaksi. Nah, inner join transaksi kan berarti dari detail transaksi dijoinkan sama si transaksi terus ke si inner joinnya sama si tabel obat, kurang lebih kayak gitu dari fungsi dari inner join ini ya. Jadi ngehubungin di tabel-tabel lain. Lanjut, nah itu kan ada dari ID transaksi, tanggal transaksi, sama obat, sama jumlah. Nah kurang lebih itu dari penerapan inner join seperti itu. Kita akan selanjutnya lanjut ke grup dan heading. Ya di sini grup dan heading. Ini query-nya kan jadi itu tuh menghitung total obat terjual per kode obat kuantitas satu. Jadi select itu kode obat. Kode obat itu kan berarti nama kolomnya ya, nama kolomnya sum itu rata-rata jumlah as total terjual dari tabel total terjual. Nah dari detail transaksi atau tabel transaksi digrupkan sama kode obat. Having tuh total terjual yang lebih dari satu. Nah, kita jalanin. Oke tuh, cuma ada dua. Oke, berarti di sini untuk kombinasi tiga atau demonstrasi ke-9 sudah. Kita lanjut ke demonstrasi 10. Kita akan membuat kayak maksudnya buat user baru. Ini kan sebelumnya kita tuh login tuh pakai root sama password. Nah, di sini kita login buat akunnya tuh kasir apotek. Langsung ya, Zaki. Nah, di sini tuh buat create user Zaki localhost. Nah, di sini tuh pembuatan user. Nah, passwordnya rahasia. Kita mulai, ini berarti mudah. Pembuatan punya sukses, kita akan memberikan akses terlebih dahulu. Nah, akses dan select apotek kita bantu kita kasih apotek, kita ubah lagi sama nama yang udah kita buat. Kan insert itu dimasukkan buat si tabel apotek ini doang, jadi grandnya itu buat tabel ini doang. Nah itu ya, itu kirim akses. Sekarang kita akan mencabut langsung si hak aksesnya. Nah di sini revoke insert. Nah kan sebelum itu kita tuh kayak intinya mah ya dari uh, query yang tadi itu buat ngasih akses insert insert. Nah sekarang itu kita cabut insert itu, udah kita cabut lagi. Nah ini udah kita cabut, selanjutnya kita akan login dulu. Login, kita akan login ulang, sorry, login ulang. Zaki Rahasia Rahasia 123. Oke, nah save. Di sini kita pakai digital 10 mulai. Nanti aku percepat ya bu. Oke, sambil nunggu itu di sini kita coba ada drop. Nah drop comment deny to user karena kita punya akses buat menghapus atau memasukkan. Nah, intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya itu si data atau sistem informasi di apotek ini sudah selesai dibuat. Nah, oke, ini juga speedrun pembuatan videonya karena tidak mampu dari 2 detik. Kesimpulannya adalah dari terbukti andal karena telah melalui tahapan normalisasi hingga 3NF, memiliki integritas, relasi tabel juga keamanan dari foreign key dan identitinya, juga keamanan bisa dari hak administrator. Kurang lebih seperti itu. Selamat sore Ibu Santi, terima kasih. Semoga nilai aku bagus. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.